Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Teknik Ambo. Pada video kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah pembangkit listrik di semester 4 juga. Setelah kita membahas full tentang mata kuliah distribusi, sekarang kita masuk ke mata kuliah pembangkit listrik. Nah, pada video pertama ini aku akan jelasin tentang pembangkit listrik energi baru terbarukan. Di sini ada pembangkit energi listrik, itu ada generator atau biasa juga disebut dengan alternator. Nah, prinsip kerjanya ini menggunakan hukum Lenz, di mana arus listrik yang diberikan stator akan menggantikan gaya gerek elektrik atau electric motive force atau EMF dengan besarannya itu 4,4 volt gitu ya. Lalu untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nah, di sini PLTMH menjadi bagian dari pembangkit listrik ya, teman-teman. Di mana ini menggunakan air dalam skala yang kecil untuk menggerakkan sebuah turbin dengan daya yang kurang lebih 5 sampai 50 kW. Di mana sistemnya itu sama dengan pembangkit listrik pada umumnya, tapi menggunakan daya listrik yang menghasilkan daya listrik yang lebih kecil dengan menggunakan sumber air yang lebih kecil juga. Nah, dari PLTMH itu sendiri ada daya teoritis yang bisa kita hitung dengan massa jenis air. Ya, dimana kita bisa menggunakan rumus P sama dengan 9,8 dikali dengan massa jenis, dikali debit, dan dikali dengan ketinggian. Setelah itu juga kita bisa juga hitung nih kecepatan medan putar yang dihasilkan motor dengan PLTMH, di mana kecepatan ini bisa kita hitung dengan mengalihkan 120 dikali frekuensi hertznya yang rata-rata 50 Hz dibagi dengan pi jumlah kutub motor induksi. Nah, untuk survei potensi PLTMH sendiri, kita perlu melakukan survei pada PTLMH. Jadi, di mata kuliah ini nanti teman-teman akan diberikan kesempatan oleh Bapak Ibu dosennya untuk melakukan survei ke PLTLMH di paling dekat gitu dari kampusnya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana kerjanya, karakteristiknya, dan apa kelebihan kekurangan dari PLTMH itu sendiri. Nah, untuk tinggi jatuh heat air yang perlu dihitung juga perlu diperhatikan ya teman-teman. Dengan gradiennya itu kita bisa lihat nih ketinggian awal dikurang ketinggian akhir dibagi dengan luas areal, itu akan menentukan tinggi jatuh air rata-rata. Dan debit airnya juga bisa dihitung dengan rumus berikut ya teman-teman, nanti bisa di screenshot aja. Nah, ini kurang lebih gambaran dari kolam yang ada di PLTMH yang kita manfaatkan debit airnya. Ya, ada beberapa tugas dan problem defining yang harus teman-teman lakukan. Nah, ini adalah contoh rancangan PLTMH yang ada di suatu daerah gitu ya. Teman-teman bisa juga sesuaikan nanti dengan PLTMH yang ada di daerah teman-teman masing-masing. Itu bisa disesuaikan juga dengan kondisi geografis. Untuk itu PLTMH dimanapun daerahnya itu tidak akan sama karena menyesuaikan dengan kondisi geografis dari masing-masing daerah. Ini adalah contoh turbin yang biasa digunakan di PLTMH. Ada turbin cross flow seperti ini. Jadi mereka itu seperti ada jalan keluar yang akan mengarahkan airnya keluar. Lalu ada juga turbin Pico propeller seperti ini yang seperti di kapal, dan ada PAT atau pump as turbine. Lalu juga ada konstruksinya seperti ini ya teman-teman kurang lebih, dan kebanyakan yang digunakan di lapangan itu turbin dan generator ini karena mereka terkoneksi dengan baik dengan menghasilkan daya yang cukup besar nantinya. Nah, ini kurang lebih gambaran dari si PLTMH-nya.
Jadi di sebuah sungai kita memanfaatkan kemiringan air lalu untuk menggerakkan sebuah turbin dan akan menghasilkan listrik yang diolah oleh sebuah generator, mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Ya gitu. Nah juga ya ini contoh angin ya, ini PLTMH. Nah, ini adalah mekanisme turbin anginnya kalau dia di PLTMH. Jadi di sini di mata kuliah ini kita bukan hanya membahas PLTMH, PLTMH aja, tapi PLTH, PLTU dan PLTA gitu ya. Nanti akan kita bahas juga jenis turbinnya seperti apa dan ini juga lengkap banget. Oke ya. Nih, ini PLTB gambarnya dan berbasis energi samudra juga ada, PLTO juga ada gitu ya. Masih banyak lagi, apalagi dengan perkembangan zaman yang seperti ini bakalan banyak lagi sumber-sumber listrik yang lebih mumpuni ke depannya. Oke, mungkin untuk pengantar di mata kuliah pembangkit ini kita sampai sini dulu. Kita lanjut pembahasannya nanti di satu-satu, ada PLTA, ada PLTMH, ada PLTU. Akan kita bahas di next video. Oke, thank you untuk teman-teman yang udah nonton. Jika ada pertanyaan, tinggal drop di kolom komentar ya, kita diskusi di sana. Atau yang ingin materinya bisa klik link Telegram di bawah yang udah aku pin. Nanti teman-teman kalau misalnya mau materi yang apa, teman-teman bisa komen aja di Telegramnya, nanti akan kita share. Oke ya, thank you untuk teman-teman yang udah nonton, dan don't forget to like, comment, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.